Halo semua, dengan saya Sufani, Certified Financial Planner dan juga Insurance Consultant. Hari ini aku mau bahas tentang asuransi kesehatan. Ini adalah salah satu ketentuan yang menurut aku sih lumayan penting. Salah satu yang terpenting di asuransi kesehatan, yaitu pre-existing condition. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak begitu familiar, pre-existing condition ini apa sih? Nah, pre-existing condition ataupun keadaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu adalah riwayat penyakit ataupun diagnosa dokter yang ditegakkan sebelum kita membuka polis asuransi kesehatan. Artinya, pada hari di mana kita membuka polis asuransi kesehatan, riwayat penyakit itu sudah ada, baik yang dari diagnosa dokter atau dari hasil laboratorium yang mungkin kan ada ya orang yang rutin medical check up tahunan walaupun belum punya asuransi kesehatan. Nah, kamu harus hati-hati kalau kamu rutin medical check up tapi belum punya asuransi kesehatan, karena hasil medical check up itu akan dianggap sebagai pre-existing condition ketika mendaftar asuransi kesehatan. Ya mungkin akan ada beberapa oknum agent ya yang mungkin ya meminta kamu untuk tidak usah deh di-declare atau tidak usah deh ditulis kalau kamu punya riwayat penyakit itu. Nah, tapi aku di sini itu mau encourage kalian untuk sebaiknya dilaporkan saja. Memang akan ada resiko, yaitu mungkin pengajuan asuransi kamu itu akan ditolak karena riwayat penyakit itu. Atau mungkin ya bisa aja dikecualikan. Jadi khusus penyakit itu tidak akan di-cover asuransi selamanya. Atau bisa juga ya di beberapa asuransi kemungkinan besar premi kamu itu akan dinaikkan karena punya riwayat penyakit itu. Nah, menurut aku itu better daripada kita bohong dan menyebutkan kalau kita tidak pernah punya riwayat penyakit sebelumnya. Kenapa aku bilang better? Toh, pada akhirnya, ketika klaim itu akan ketahuan juga. Karena ya di asuransi itu sistemnya adalah ketika kita klaim, maka perusahaan asuransi akan melakukan yang namanya investigasi. Investigasi itu adalah mereka akan mencari atau ya meminta medical record atau riwayat medis kita di rumah sakit yang di sekitar tempat kita tinggal ataupun ya di rumah sakit besar lah. Dan kita sebagai nasabah akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan ataupun surat kuasa kalau pihak asuransi itu meminta medical record kita di rumah sakit. Nah, kalau udah sampai begitu, tentu aja rumah sakit di mana kita pernah memeriksakan diri, di mana kita pernah medical check up, itu hasilnya itu pasti akan diberikan ke pihak asuransi. Jadi, kalaupun kita berbohong di awal ataupun kita tidak mau mengaku di awal, pada akhirnya akan ketahuan juga ketika klaim. Dan worst-nya, yaitu bahkan akan terjadi yang lebih buruk. Bayangkan kita udah bayar premi bertahun-tahun ya, katakanlah 10 tahun, tiba-tiba kita mau klaim suatu penyakit, tiba-tiba just ketahuan kita pernah punya riwayat sebelum kita buka polis, mungkin 12 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Nah, pihak asuransi itu berhak loh untuk memutus kontrak asuransi karena itu dianggap sebagai fraud. Karena kamu tidak mengakui yang seharusnya kamu akui di awal. Ataupun mungkin kalau penyakitnya tidak begitu berat, itu bisa aja klaimnya langsung ditolak. Nah, jadi jadi alasan klaim ditolak itu sebenarnya bermacam-macam. Salah satunya adalah ini. Kalau ketahuan ya kita sudah pernah punya penyakit ini sebelum kita buka asuransi, maka pihak perusahaan asuransi berhak untuk menolak membayarkan klaim kita. Mereka juga berhak untuk memutus polis kita. Dan di beberapa asuransi bisa aja preminya itu tahun depan bakalan dinaikin. Nah, jadi mungkin saran aku bagi teman-teman yang mau buka asuransi kesehatan, better lebih baik kita mengaku di awal. Dan biarkan perusahaan asuransinya menilai apakah mereka mau menerima kita sebagai nasabah atau tidak. Dan apakah kalau diterima ada ketentuan khususkah, apakah preminya dinaikin ataukah
apa gitu. Jadi setidaknya kita itu tahu di awal kalau penyakit gue itu gini ketentuannya, daripada lu bohong tapi ketika klaim itu ya bakalan ketahuan di akhir. Kan sayang ya, kita udah bayar premi 10 tahun, tiba-tiba polis kita diputus, di saat bersamaan kita udah terlanjur terkena penyakit kritis, kita mau apply di asuransi lain juga bakalan ditolak. Nah, jadi saran aku buat teman-teman yang mau masuk asuransi kesehatan, better declare, better akuin aja di awal. Walaupun mungkin agennya nanti bilang, nggak usah deh. Nah, keputusan tetap di tangan kita sendiri sebagai nasabah. Karena menandatangani itu kan kita sendiri kalau kita mau apply asuransi kan. Atau kalau emang agennya itu tetap ngotot nggak mau, ya udah cari aja agen lain yang mau membantu kita untuk menulis riwayat penyakit pre-existing kita. Menurut aku lebih baik seperti itu daripada ribet di akhir. Teman-teman ada yang pernah punya cerita soal pre-existing condition, mungkin boleh komen di bawah ini. Dan mungkin next aku akan lebih banyak bahas soal asuransi kesehatan atau mungkin asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis juga. Nah, kalau teman-teman ada ide topik apa yang mau aku bahas, boleh komen di bawah ya. See you on the next video.